Cerita ini diawali oleh sang narator, di mana dikatakan jika ada sebuah rumor soal terowongan yang bisa mengabulkan permintaan. Dan dikatakan juga, jikalau ada seseorang yang masuk ke sana, maka ia akan menua sekitar 1000 tahun. Dan nama dari terowongan tersebut adalah Terowongan Urashima. Kemudian, kita difokuskan oleh salah satu murid di sana, yang diketahui bernama Touno Kaoru. Dan ketika ia sedang menunggu kereta di sana, ternyata ada seorang wanita yang sedang menunggu kereta juga, yang terungkap bernama Hanashiro Anzu. Nah, di sini si MC mulai basa-basi dengan wanita itu. Namun entah mengapa, si Anzu terlihat judes sekali terhadap si Kaoru. Membuat ia pun menyadari ketika si Anzu terlihat sedang melindungi sesuatu di dalam tasnya. Dan seketika itu juga, si MC pun mulai memberikan payungnya kepada si Anzu, yang awalnya dianggap sok baik kepadanya. Tapi ketika Kaoru berkata bagus kalau memang si Anzu tidak punya orang tua di sampingnya, barulah si Anzu menerima payungnya itu. Dan dengan hal inilah, mereka pun saling kenal satu sama lain. Bahkan udah tukaran kontak juga. Besok harinya, si Kaoru seperti biasa berangkat ke sekolah, melakukan aktivitasnya seperti mana biasanya. Namun di hari itu, tiba-tiba ada murid pindahan di kelasnya Kaoru, yang ternyata adalah si Anzu. Nah, di awal ia baru masuk ke sekolah, dia sangat amat cuek dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan tak jarang, ia selalu menjawab respon seseorang dengan begitu nyelekit, sehingga membuat salah satu wanita yang ada di sana mulai merasa kesal dengan si Anzu, dan memutuskan untuk mengambil buku yang ia baca sedari tadi. Tapi tanpa disangka-sangka, si Anzu pun mulai menampol wajah darinya, karena telah mengambil bukunya itu. Di malam hari, terdapat Kaoru yang mendengar ayahnya yang sedang marah-marah. Sambil terus mabuk, dia pun mulai memarahi si Kaoru. Karena gara-gara si Kaoru lah, adik dari Kaoru yang bernama Karen meninggal dunia. Nah, karena ayahnya makin menjadi-jadi, membuat Kaoru pun kabur dari rumah untuk sementara. Setelah berlari meninggalkan rumah, si Kaoru entah kenapa mulai penasaran dengan ujung terowongan kereta api. Namun hampir sampai ke sana, tiba-tiba ada kereta api di belakangnya. Yang mau tak mau, ia pun harus terjun ke tepi rel. Dan tak sengaja menemukan sebuah terowongan segitiga. Yang seketika itu juga, si Kaoru pun langsung menuju ke terowongan misterius itu. Dan ketika berada di dalam, ia pun mulai terperangah dengan pohon-pohon di dalam sini. Dikarenakan tempat ini yang begitu indah di matanya, sehingga membuat dirinya meneruskan perjalanan lebih dalam lagi. Namun entah mengapa, ia merasa aneh dengan tempat ini. Karena tanpa sengaja, ia menemukan sepatu adiknya di sini. Yang membuat si Kaoru pun mulai menyadari sesuatu. Jika terowongan ini adalah terowongan Urashima. Dan langsung kabur dari tempat tersebut. Singkat waktu, si Kaoru pun sudah sampai di rumahnya. Dan pada saat si ayah masuk ke dalam kamarnya, dia pun mulai memeluk anaknya itu. Karena si Kaoru tidak memberi kabar kepadanya selama seminggu ini. Yang membuat Kaoru pun bingung, soalnya ia hanya keluar sebentar saja. Dan mulai memastikan kebenaran ayahnya itu lewat ponselnya tersebut. Dan alangkah terkejutnya ia melihat sekarang sudah tanggal 22 Juni. Padahal sebelumnya masih tanggal 15 Juni. Dan dengan keanehan di terowongan Urashima inilah, membuat ia pun sekali lagi ingin pergi ke tempat itu. Dan baru saja si Kaoru masuk ke sana, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan dari si Anzu, yang sedari tadi mengikuti si Kaoru dari belakang. Nah, dirasa bakal gawat, si Kaoru pun langsung menarik tangan si Anzu untuk diajak keluar. Dan mulai menanyakan ke Kaoru apa yang sebenarnya terjadi. Dan ia pun mulai menjelaskan panjang lebar, hingga si Anzu akhirnya paham. Dan ya, dengan semua hal yang telah terjadi, barulah mereka berdua mulai bekerja sama. Agar bisa masuk ke dalam sana untuk meminta permintaan. Yang dimulai dari mereka yang akan menyelidiki perbedaan antara waktu di dunia nyata dengan dunia di dalam terowongan. Dan waktu dites oleh mereka berdua, ternyata 1,5 detik di dunia nyata sama dengan 1 jam di dalam terowongan. Dan oleh karena itu, Anzu dan Kaoru dari hari ke hari terus meneliti terus-menerus. 3秒で日でが調べたい。今届いた。 Beberapa hari kemudian, terdapat mereka berdua yang mulai rehat terlebih dahulu dalam meneliti terowongan dan mulai healing-healing di sekitaran akuarium sambil melihat beberapa hewan laut yang cukup memukau.
Hingga di tengah hal tersebut, si Anzu ingin tahu mengenai keinginan dari Kaoru. Dan ia pun menjawab bahwa ia mau membawa kembali adiknya itu ke sisinya. Karena dulu, si Karen meninggal gara-gara terjatuh dari pohon pasca menangkap serangga di atas sana. Dan dengan meninggalnya si Karen, membuat keluarganya hancur lebur. Sehingga membuat ayahnya sendiri banyak mabuk-mabukan. Serta ibunya yang meninggalkan rumah pada saat itu. Nah, di hari selanjutnya, mereka berdua mulai masuk bersama-sama di sana. Dan waktu mereka hanya butuh 108 detik. Dan tak pakai lama, mereka pun berlari sekuat tenaga agar bisa menelusuri terowongan lebih jauh lagi. Tapi di saat sedang berlari, tiba-tiba lembaran kertas mulai berterbangan di depan mereka. Yang ternyata, itu adalah barang yang cukup berharga bagi si Anzu. Sehingga ia mulai memungut kertas tersebut. Tapi karena waktu sebentar lagi bakalan habis, membuat Kaoru ikut memungut kertas Anzu juga. Dan akhirnya, sempat untuk keluar dari sana. Nah, karena baju mereka sudah basah kuyup, membuat si Anzu pun meminta Kaoru untuk mampir ke rumahnya terlebih dahulu. Dan setelah sampai di sana, si Kaoru pun mulai menunggu pakaiannya kering dulu. Lalu sesekali merasa penasaran dengan beberapa buku yang Anzu punya di sana, yang ternyata sebuah manga dari kakeknya. Dan Anzu pun menjelaskan jika kakeknya dulu adalah seorang mangaka. Tapi sayangnya, karya darinya itu minim pembaca. Makanya, dia saat ini ingin menjadi mangaka juga. Dan lagi-lagi, dia merasa pesimis dengan manganya sendiri. Karena setahun sekali, orang-orang banyak yang mau menjadi mangaka. Dan oleh karena itu, ia tak mengirimkan manganya itu sampai sekarang. Lalu ia pun mengatakan keinginannya itu, bahwa dirinya ingin mempunyai bakat yang istimewa. Nah, melihat situasi ini, membuat si Kaoru pun bilang jika dirinya akan membaca manga dari si Anzu itu, yang awalnya ditolak olehnya. Tapi karena Kaoru meyakinkan si Anzu untuk tak usah menghiraukan kekurangan dari manganya, membuat Anzu mulai mengizinkan Kaoru untuk membacanya. Dan setelah membacanya, si Kaoru pun mengatakan bahwa manga dari si Anzu lumayan bagus, yang membuat Anzu pun menjadi begitu senang. Lalu Kaoru pun lanjut bicara, jika si Anzu emang ingin mempunyai bakat yang istimewa pun, dia sudah mempunyai hal itu dari lahir. Tapi si Anzu pun menepisnya, jika si Kaoru lah adalah orang yang paling istimewa. Karena sewaktu Kaoru mengatakan ingin membawa Karen di sisinya, membuat Anzu pun merasa bahwa si Kaoru adalah orang yang cukup berbeda dari yang lain. Karena menurutnya, si Kaoru rela mengorbankan segalanya tanpa ragu, hanya demi keinginannya tersebut. Dan oleh karena itu, ia pengen melihat dunia yang dijalani oleh si Kaoru. Dan memutuskan untuk pergi bersama dengannya di terowongan tersebut. Dan tak akan keluar jika keinginan mereka berdua belum dikabulkan. Lalu mengatur jadwalnya di tanggal 2 Agustus. Nah, sebelum tanggal itu tiba, mereka menyempatkan diri untuk menikmati festival musim panas. Dan sewaktu Kaoru pulang dari festival, ia pun merasa terkejut dengan ayahnya yang membawa seorang wanita di sana. Lalu ayahnya berkata, jika orang ini bakalan jadi ibu tirinya. Sontaklah Kaoru begitu syok, sampai-sampai ia mulai muntah di depan mereka dan beranjak pergi ke dalam kamarnya. Namun penderitaannya tidak sampai di situ, karena di keesokan harinya dia diberitahu oleh si Anzu bahwa dirinya ditelepon oleh seorang editor yang menyukai manga buatannya, lalu menawarkan ke dirinya untuk membuat manga bersama. Membuat si Anzu begitu bimbang, soalnya ia dihadapkan oleh dua pilihan di sini, antara debut menjadi mangaka atau pergi ke terowongan Urashima. Nah, karena si Kaoru tak mau ambil pusing, membuatnya pada esok hari mulai menuju ke terowongan sendirian, lalu meninggalkan pesan untuk si Anzu jika dirinya bakalan pergi sendirian tanpa ditemani oleh Anzu. Karena menurutnya percuma, soalnya si Anzu sebenarnya sudah berbakat duluan. Jadi tak perlu meminta permohonan untuk menjadi istimewa. Dan Kaoru pun menambahkan, jika terowongan yang katanya bisa mengabulkan permintaan, itu semua hanyalah mitos belaka. Karena kenyataannya, terowongan ini adalah tempat yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang, termasuk mengembalikan adiknya itu kepada dirinya. Jadi percuma saja jikalau si Anzu mau masuk ke terowongan itu. Melihat pesan dari si Kaoru, membuatnya langsung marah kepadanya karena ia cuma mementingkan dirinya sendiri dan merasa dikhianati oleh si Kaoru.
Di sisi lain, terdapat Kaoru yang terus berjalan dan berjalan. Ya, walaupun ia sangat lelah sekali, tapi ia tak mau menyerah di tengah perjalanan. Dan dengan usahanya ini, akhirnya ia pun berhasil menuju tujuannya, yaitu bertemu dengan adiknya di dunia sana. Nah, di sini si Kaoru tampak mulai menikmati hal ini dan ingin terus berada di sini selamanya. Namun tiba-tiba saja si Kaoru pun terkejut dengan adanya ponsel di atas meja. Padahal sebelumnya, ia sudah membuang ponsel tersebut di dekat pohon. Dan ketika melihat pesan yang masuk, ternyata itu dari si Anzu, yang dari tahun ke tahun selalu mengabarkan perkembangannya sebagai seorang mangaka. Seketika melihat pesan tersebut, membuat adiknya mulai mengatakan, jika si Kaoru harus pergi dari sini, karena si Anzu telah menunggu di luar sana. Yang awalnya cukup ragu, namun ia sadar bahwa dirinya tidak boleh terlarut-larut pada masa lalu, membuatnya bertekad untuk keluar dari sini. Nah, sebelum pergi, si adik pun meminta si Kaoru untuk berhati-hati di sana, yang sontak membuatnya menangis seketika dan mulai berpamitan ke adiknya itu. Di sisi lain, terdapat Anzu yang merasa bosan di dalam kantornya. Lalu terlihat jika si Anzu sampai sekarang masih memegang payung dari si Kaoru. Sebagai bentuk kenangan ia bersama dengannya. Dan ketika ia berada di halte, membuatnya langsung teringat dengan Kaoru di tempat tersebut. Yang seketika itu juga, si Anzu pun mulai menangis di sana. 私は田辺君がここがずっと Namun tangisannya itu hanyalah sementara. Karena ia mendapatkan pesan dari Kaoru di masa kini yang menyatakan perasaannya kepada si Anzu. Sontaklah ia mulai berlari sekencang mungkin, lalu menuju ke terowongan Urashima untuk menghampiri si Kaoru. Dan ketika sampai di sana, si Anzu pun membangunkan Kaoru yang pingsan di tengah jalan. Lalu tak pakai lama, ia langsung mencium si Kaoru. Karena sudah 8 tahun lamanya, ia akhirnya bisa bertemu dengannya lagi. Dan setibanya di luar, si Kaoru pun mengatakan, jika dirinya ingin melihat manga buatan si Anzu sekarang ini. Yang membuat si Anzu pun bingung, mengapa si Kaoru tahu tentang hal tersebut. Lalu ia pun menjawab bahwa setiap tahunnya, si Anzu terus mengirimkan pesan tentang perkembangannya. Dan ya, dengan pertemuan di antara keduanya, maka anime ini pun resmi tamat. Ditutup oleh mereka berdua, yang akan melakukan sesuatu mulai sekarang. Iko. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bahwa masa lalu adalah tempat yang mati. Dan jangan menukar masa depanmu hanya untuk mengejar sesuatu yang sudah tidak bisa kembali. Saya admin dari channel Zar, izin pamit.